Pada pandangan pertama, tempat ini terlihat biasa saja. Sebidang tanah luas dengan deretan pohon buah yang tumbuh subur. Udara di sekitarnya terasa segar, aroma daun dan tanah menyatu menyenangkan. Tapi jangan tertipu oleh keindahannya. Karena begitu Anda melangkah lebih dalam, perlahan-lahan hawa dingin yang tak wajar akan merayap ke kulit Anda. Dan suara-suara aneh mulai berbisik di telinga. Inilah kisah tentang sebuah kebun yang tak boleh diganggu, sebuah lahan hijau yang dulunya menjadi sumber kehidupan, namun kini berubah menjadi ruang angker yang dijauhi warga. Tempat di mana waktu seolah terhenti dan mereka yang masuk tidak selalu bisa keluar dengan utuh. Cerita ini bermula dari seorang pria bernama Arif. Ia adalah pemuda kota yang baru saja mewarisi sebidang tanah kebun dari kakeknya yang telah wafat. Tanah itu terletak di pinggiran sebuah desa kecil di lereng gunung. Warga menyebutnya Kebon Lingsir. Sebuah nama yang bagi orang luar mungkin terdengar biasa, namun bagi penduduk sekitar, nama itu menyimpan ketakutan tersendiri. Arif yang berpikir secara logis dan modern tidak percaya pada cerita-cerita supranatural. Ia memutuskan untuk meninjau langsung lahannya. Niatnya sederhana, membersihkan kebun tua, menanam kembali, dan menjadikannya sumber penghasilan. Namun, sejak langkah pertama masuk ke kebun itu, ada sesuatu yang terasa ganjil. Pohon-pohon di sana tumbuh terlalu rimbun, bayangannya menutupi tanah meskipun matahari bersinar terang. Tak ada suara burung. Tak ada suara serangga. Hening yang mencurigakan. Arif mulai bekerja membersihkan lahan bersama 2 orang pekerja. Namun, baru beberapa jam, salah satu dari mereka tiba-tiba jatuh pingsan dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Pekerja yang satunya lagi segera menarik Arif keluar dari kebun dan memohon agar mereka tidak kembali. Ia berkata, "Pak, ini bukan tanah biasa. Di sini ada yang jagain. Dan penjaganya bukan manusia." Arif menolak percaya. Ia kembali keesokan harinya sendirian, membawa peralatan ringan, kamera, dan sedikit perbekalan. Ia bertekad membuktikan bahwa semua itu hanyalah ketakutan tanpa dasar. Namun, malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah ia lupakan. Saat matahari mulai tenggelam, suasana di dalam kebun berubah drastis. Kabut tipis turun, udara menjadi lebih dingin, dan dari kejauhan terdengar suara perempuan menyelirih dan sedih seperti nyanyian pengantar tidur yang dinyanyikan untuk arwah. Arif mencoba merekam suara itu, tapi kameranya tiba-tiba mati. Layar gelap. Ia panik dan mencoba keluar, namun jalan setapak yang ia lewati sebelumnya kini seperti menghilang. Ia merasa berputar-putar di tempat yang sama. Pohon-pohon seolah memata-matai, dan dari sudut matanya, ia melihat bayangan putih berkelebat di antara semak. Ia mulai membaca doa, melafalkan ayat-ayat suci. Perlahan, suara nyanyian itu menghilang, kabut pun menipis. Dan saat ia menemukan kembali pintu masuk kebun, ia melihat sosok perempuan tua berdiri di bawah pohon jambu, mengenakan kebaya lusuh dengan mata tajam menatap lurus ke arahnya. Sebelum ia sempat bicara atau mendekat, perempuan itu berbisik pelan, "Tanah ini bukan warisan, nak, tapi peringatan." Esok harinya, Arif demam tinggi dan tidak sadarkan diri selama 2 hari. Saat sadar, ia memutuskan kembali ke kota. Kebun itu ia biarkan terbengkalai. Ia hanya meninggalkan sesajen setiap Jumat Kliwon sesuai pesan dari dukun desa. Meski ia tak sepenuhnya percaya, tapi ia tahu ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Belakangan, ia mengetahui kisah lama tentang kebun itu. Konon, pada masa penjajahan,
Tanah tersebut adalah tempat pembantaian. Para penjajah membakar sebuah rumah tempat puluhan warga desa bersembunyi, termasuk perempuan dan anak-anak. Arwah mereka dipercaya masih gentayangan, terutama arwah seorang ibu yang kehilangan anaknya dalam kebakaran itu. Ia terus mencari, menyanyi dalam kesedihan, menjaga tanah itu agar tak dilupakan. Kini, setiap kali seseorang mencoba membuka lahan atau menebang pohon sembarangan, kejadian aneh kembali muncul. Tangisan di malam hari, suara langkah tanpa bayangan, dan bahkan penampakan sang ibu penjaga kebun. Kebun itu masih ada, masih tumbuh dan liar, dibiarkan utuh seperti dulu. Mungkin bukan karena takut, tapi karena penghormatan. Karena terkadang cara terbaik untuk hidup berdampingan adalah dengan tidak mengganggu apa yang seharusnya tetap diam. Terima kasih sudah menonton Kisah Harian Mistis. Bantu support kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.